Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian dari metode ilmiah. Metode ilmiah atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai scientific metode adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawabannya atau pemecahannya. Adapun ciri metode ilmiah yang pertama adalah sistematis. Proses berpikir yang sistematis ini dimulai dengan kesadaran akan adanya masalah hingga terbentuk sebuah kesimpulan. Dengan kata lain, proses berpikir dilakukan sesuai langkah-langkah metode ilmiah secara sistematis dan berurutan. Selanjutnya, ciri khas yang kedua adalah empiris. Dimuat seperti metode ilmiah selain berdasar pada data empiris, maksudnya adalah bahwa masalah penelitian hendak ditentukan pemecahannya atau tersedia data dan faktanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Baiklah, saya Nando Pransa akan menjelaskan pengertian metode menurut para ahli. 1. Menurut Purwadarminta, dalam menjelaskan bahwa metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. 2. Menurut Ahmad Tafsir, juga mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ungkapan paling tepat dan cepat itulah yang membedakan metode dengan why, yang juga dalam berarti cara dalam bahasa Inggris. 3. Menurut Nurul Rahmadani Makarau, metode adalah kiat mengajar berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mengajar. 5. Menurut Zulkifli, metode adalah cara yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Oleh karena itu, pendidik perlu mengetahui mempelajari beberapa metode mengajar serta dipraktikkan pada saat mengajar. Metode di sini hanya sebagai alat dan bukan sebagai tujuan, sehingga metode mengandung implikasi bahwasanya proses penggunaannya harus sistematis dan kondisional. Perkenalkan, nama saya Fitri Hartikanningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode. Yang pertama yaitu ada kuantitatif, didasari oleh filsafat positif yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Selanjutnya, ada beberapa metode penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental, yaitu metode deskriptif, surval, ex post facto, komparatif, korelasional, dan penelitian tindakan. Yang kedua, adanya metode kualitatif. Adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non-interaktif. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalamkan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan